Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara terkait dengan materi penanganan perkara konstitusi. Ada beberapa pertanyaan, ini ada 18 pertanyaan yang saya tulis saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan saudara secara acak, karena tidak mungkin semua pertanyaan yang jumlahnya ratusan akan saya tulis di sini. Saya jawab dan menghabiskan waktu. Baik, saudara-saudara, saya mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, Pak, terkait legal standing, mengapa dalam prakteknya mahasiswa sering mengalami kegagalan dalam pengajuan gugatan ke MK dengan alasan hak konstitusionalnya tidak dapat diterima. Bagaimana menentukan posisi legal standing mahasiswa jika ingin mengajukan gugatan ke MK? Baik. Yang perlu saya luruskan pertama adalah istilah ya. Di perkara Mahkamah Konstitusi tidak ada istilah gugatan. Yang ada adalah permohonan. Dan untuk menjadi pemohon, saudara baca ketentuan pasal 51 Undang-Undang 24 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya undang-undang. Jadi bahasanya bukan gugatan tapi permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pemohon pasal 51 menyatakan adalah pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya suatu undang-undang. Siapa yang dimaksud pihak? Yaitu yang pertama adalah orang perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat umum adat yang masih hidup. Yang ketiga, badan hukum. Yang keempat adalah lembaga negara. Sedangkan yang dipertanyakan di sini, mengapa alasan hak konstitusional tidak diterima dan bagaimana menentukan legal standing mahasiswa. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah praktek selama ini mahasiswa dalam rangka membuat permohonan, dan saya nyatakan bahwa permohonan tidak diterima. Ada setidaknya ada dua parameter ya. Yang utama untuk menyatakan bahwa permohonan itu diterima atau tidak diterima. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi. Jadi permohonan itu dinyatakan tidak diterima apabila bukan merupakan kompetensi absolut dari dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang dua, pemohon tidak memiliki legal standing. Nah,
Untuk memiliki legal standing ada beberapa syarat yang telah ditentukan, silahkan dibaca di PPT ya. Jadi untuk menjadi pemohon syarat-syarat yang harus diperhatikan, yang pertama adalah mereka adalah subjek hukum. Mahasiswa yang mengajukan permohonan ke MK artinya insya Allah sudah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum, karena kalau mahasiswa itu sudah lebih dari 17 tahun ya, bukan anak-anak lagi. Yang kedua, punya kepentingan. Ini yang harus dipahami. Apa kepentingan mahasiswa? Kalau itu yang ditanyakan mahasiswa. Kalau dalam praktek yang sementara ini terjadi, dalam hal legal standing sering mahasiswa tidak mampu membuktikan kepentingan pemohon, tidak mampu membuktikan letak kepentingan pemohon. Yang ketiga, adanya kerugian. Nah, dalam praktek juga mahasiswa sering tidak mampu membuktikan tentang kerugian. Kerugian di sini adalah kerugian konstitusional. Jadi bukan kerugian dalam pengertian perdata ya, tapi kerugian konstitusionalnya itu bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang. Satu contoh kasus demikian, misalkan kasus tentang syarat untuk menjadi calon anggota DPR atau DPRD. Di situ ada suatu aturan syarat itu. Ini contoh real dalam praktek itu. Ada syarat bahwa kandidat calon itu bukan anggota partai politik terlarang. Contohnya demikian. Yang dimaksud anggota partai politik terlarang misalkan itu adalah anggota PKI. Ini partai yang dilarang di Indonesia itu PKI, itu dilarang. Nah, dan larangan itu tidak berhenti di situ, anggota PKI dan keturunan anggota PKI. Jadi satu misal, saudara pemohon itu adalah orang tuanya dulu dinyatakan terlibat dalam G30S PKI, misalkan demikian, dan pemohon ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Apa haknya? Yaitu hak tentang kesamaan derajat di muka hukum dan pemerintahan, equality before the law. Itu hak konstitusional dan itu diatur di dalam konstitusi kita. Diatur secara jelas, yaitu di pasal 27 kalau nggak salah, saya bacakan saja. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini hak yang merasa mereka langgar, hak mereka yang merasa dilanggar oleh undang-undang itu. Maka pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal yang mengatur tentang syarat yang isinya tadi.
Ini yang diuji. Atau satu contoh itu lain, ini kasus yang juga saya contohkan dalam materi ini, yaitu tentang ada satu perda yang mengatakan bahwa ini perda tentang pajak daerah atau terkait dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Jadi setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan atau bangunan ya, maka wajib membayar pajak. Nah, orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam contoh gitu, itu bisa perolehan hak itu bisa karena jual beli, karena hibah, karena waris, karena wasiat dan sebagainya. Nah, pungutan BPHTB antara jual beli, waris, hibah dan sebagainya ini berbeda parameternya. Kalau itu jual beli, parameternya adalah nilai transaksi. Nilai transaksi dikurangi 60 juta kali 5%. Itu kalau itu jual beli. Kalau itu hibah, maka parameternya bukan nilai transaksi, tapi adalah nilai pasar. Nilai pasar kali 5%. Jadi parameternya itu ada beraneka ragam sesuai dengan perolehan hak itu. Nah, dalam kasus ini soal yang saya berikan adalah tentang perda. Maka yang tidak dipahami oleh mahasiswa ketika membuat permohonan, yang pertama adalah pertanyaan boleh tidak Mahkamah Konstitusi menguji perda terhadap Undang-Undang Dasar. Ini kaitan dengan kompetensi. Yang kedua, kaitannya dengan legal standing. Menurut pemohon, dengan beraneka ragamnya parameter pungutan BPHTB, apa yang dirugikan? Satu contoh misalkan dengan adanya parameter yang berbeda, ada yang harga transaksi, ada yang harga pasar, artinya pungutan BPHTB itu tidak ada parameter yang pasti, jadi berbeda-beda. Maka yang muncul hak konstitusional adalah bicara tentang kepastian hukum. Ada enggak konstitusi bicara tentang adanya kepastian hukum? Ini kita lihat dalam pasal 28D ayat 1. Nah, disinilah letak kegagalan mahasiswa dalam rangka membuat permohonan, dan selalu saya nyatakan permohonan tidak diterima. Jadi ini banyak sekali kegagalan yang diderita oleh mahasiswa untuk memahami di inti permasalahan di situ. Apa yang harus saya buktikan agar permohonan saya diterima? Ini saya cuplik sedikit, nanti selanjutnya di pertemuan yang minggu depan keempat akan saya bedah ini.
Itu ada contoh kasus yang saya cuplik tadi. Nanti kita baca, saudara silahkan nanti dipelajari, dan soalnya nanti akan saya buat di bahan untuk diskusi di pertemuan yang kelima. Disitulah kita akan berdiskusi itu supaya permohonan saudara nanti bukan dapat label permohonan tidak diterima dan saya nyatakan tidak lulus ya. Ini yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini pertanyaannya cukup bagus karena PP itu adalah dalam rangka Anda membuat permohonan, dalam rangka membuat keterangan presiden dan seterusnya. Ini yang akan kita diskusikan selalu. Jadi dan mahasiswa dalam, walaupun ini sifatnya adalah daring ya kuliah PP ini, tapi saya membuka pintu saya untuk bagi mahasiswa yang pengen konsultasi langsung kepada saya dengan tetap menjaga protokol kesehatan akan saya terima. Yang kedua, apa alasan filosofis MK dalam melakukan uji konstitusional undang-undang dilarang menggunakan undang-undang sebagai parameter? Ya, alasan filosofisnya kan gitu. Baik, itu larangan ini tertuang dalam ketentuan pasal 50A Undang-Undang 8 tahun 2011. Kalau saudara ingat tentang teorinya Hans Kelsen tentang struktur teori bahwa hukum itu berjenjang, ada suatu asas yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asasnya di sini. Jadi yang bisa diukur itu apabila bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kalau sesama undang-undang itu sederajat, itu bicaranya bukan bertentangan, tapi bicara adalah tentang sinkronisasi. Jadi kalau bertentangan, bicara bertentangan itu pasti dengan yang ada di atasnya. Kalau kita pakai teorinya Hans Kelsen, dengan asas bahwa peraturannya lebih rendah tidak boleh gitu, dengan peraturannya lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Ini teori seperti itu. Tapi kalau itu parameternya undang-undang, itu namanya bicara tentang sinkronisasi, bukan bicara tentang bertentangan atau tidak bertentangan. Tapi ada satu yang dilupakan oleh pembentuk undang-undang yang mengeluarkan ketentuan pasal 50A pasal 8 Undang-Undang 8 tahun 2011, bahwa ada beberapa undang-undang yang berkedudukan di atas daripada undang-undang yang lain. Satu contoh, undang-undang tentang pokok agraria, undang-undang tentang lingkungan hidup yang disebut sebagai undang-undang payung atau umbrella X dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan lingkungan hidup, maka harus memperhatikan itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang 32 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi hal-hal aturan-aturan hukum undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup harus mulai di sana. Misalkan satu asas lingkungan yang itu ada, yang saya masih ingat itu dalam undang-undang lingkungan hidup, itu adalah asas pelestarian kemampuan lingkungan.
yang dipakai undang-undang itu adalah asas pelestarian kemampuan lingkungan, bukan pelestarian lingkungan. Hal ini sangat berbeda. Pelestarian kemampuan lingkungan dan pelestarian lingkungan satu hal yang sangat berbeda. Kalau pelestarian lingkungan itu kita tidak boleh menyentuh, merubah satu kondisi lingkungan. Tapi kalau pelestarian kemampuan itu kita boleh menyentuh, merubah. Yang penting kemampuan lingkungan itu tetap terjaga, sehingga tidak, baik itu daya dukungnya, daya dukung lingkungannya, atau mungkin tidak mencemarkan lingkungan. Jadi kalau pelestarian lingkungan kita memasukkan limbah saja nggak boleh, tapi pelestarian kemampuan boleh. Boleh kita mencemarkan sepanjang tidak memasukkan limbah, sepanjang tidak mencemarkan, itu boleh. Karena ada ukuran parameter itu. Kita bicara daya dukung dan daya tampung itu. Silahkan saudara pelajari itu teori-teori tentang keuntungan. Nah, maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan itu, misalkan undang-undang tentang kehutanan, bahwa dalam undang-undang kehutanan itu ada istilah itu hutan tanaman industri. Ini yang dikelola oleh perhutani. Kalau konsepnya pelestarian lingkungan, maka setelah perhutani itu menanam, tidak boleh menebang. Tapi kalau pelestarian kemampuan lingkungan itu tanaman-tanaman industri yang sudah usia panen ya boleh dipanen, tapi ada kewajiban untuk ditanam kembali, misalkan seperti itu. Jadi satu konsep pasal 50A ini itu, secara teori tadi saya ulangi bahwa secara teori peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh karena dengan peraturan yang lebih tinggi, konsepnya itu. Sehingga kalau itu undang-undang bertentangan dengan undang-undang, itu yang kalau itu bicara tentang sinkronisasi berarti. Nah, orang lupa bahwa ada beberapa peraturan yang tingkatnya lebih tinggi daripada peraturan yang lain. Saya contoh-contohkan tadi. Contoh yang lain termasuk misalkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, maka dalam lembaga apapun yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, maka harus bersumber di sini aturan-aturan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, izin bertanya Pak, mengapa pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2002 dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ya, pada dasarnya hampir semua peraturan itu dapat diuji dan hasilnya itu bisa dikatakan konstitusional atau inkonstitusional kalau kita bicara dapat. Tapi kalau kita bicara secara esensial, ketentuan pasal 50 itu kan menyatakan bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Maka pertanyaan yang mendasar, sekarang bagaimana kalau ada undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tetapi merugikan hak konstitusional warga negara? Jadi itu undang-undang masih berlaku sebagai hukum positif, merugikan hak konstitusional warga negara.
Ini pertanyaan yang mendasar. Nah, hal ini sangat tidak konsisten dengan beberapa pasal. Jadi bisa kamu rujuk tidak kepastian hukum, bisa kamu rujuk ini adalah suatu sifat yang bersifat diskriminatif terhadap undang-undang, bisa. Ini yang bisa kita lihat di sana. Satu contoh adalah pengujian undang-undang nomor 1 tahun 74. Ini satu contoh tentang satu pasal yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Maka ini dianggap oleh penguji ini suatu hal yang tidak adil. Jadi tanggung jawab hukum anak di luar nikah itu hanya ibunya. Nah terus bapak biologisnya dia berlenggang dengan seenaknya, ini enggak adil menurut pemohon. Dan ini bertentangan dengan pasal 28D. Tidak ada kepastian hukum yang adil. Itu kira-kira kan gitu. Kalau kita pakai parameter undang-undang dasar sebelum perubahan nggak ada. Nah setelah perubahan ini ada pasal-pasal itu. Jadi pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dimasukkan dalam konstitusi kita di pasal 28A sampai 28C itu banyak sekali mengatur tentang hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusional warga negara. Dan selanjutnya saudara bisa baca dalam putusan 04 ya, PU Romawi 1 tahun 2003. Ini sebenarnya pengujian terhadap undang-undang tentang Mahkamah Agung kalau nggak salah, undang-undang nomor 14 tahun 1985 atau nggak salah, undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dan pemohon untuk menguji ini terhambat adanya pasal 50, maka pasal 50 ikut diuji dan dinyatakan pasal 50 itu adalah inkonstitusional. Itu kira-kira. Selanjutnya silahkan saudara baca di dalam putusan 004 garing PUU nomor 1 tahun 2003. Keempat, izin bertanya Pak, di dalam materi terdapat alat ukur atau parameter untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, salah satunya adalah convention, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Apa contohnya? Banyak contohnya kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang selama ini berjalan. Contoh tentang MPR dalam mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar, pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa MPR mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Jadi MPR mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Ini ketentuannya seperti itu. Ini saya bacakan selengkapnya ayat 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Artinya konstitusi kita dalam rangka berdemokrasi mengambil konsep voting.
Tapi tidak demikian praktek ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang terpelihara praktek ketatanegaraan ini, yaitu MPR dalam mengambil putusan dengan musyawarah mufakat. Baru setelah musyawarah mufakat tidak tercapai, maka voting dilakukan. Dan ini juga terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kebiasaan mengambil putusan berdasarkan musyawarah mufakat juga diambil dalam skala praktek. Jadi kebiasaan musyawarah mufakat itu sebenarnya bukan norma yang ada dalam konstitusi kita, bukan sistem demokrasi kita, enggak. Tapi dipraktekkan itu adalah dalam prakteknya musyawarah mufakat, termasuk hakim dalam rangka mengambil putusan di Mahkamah Konstitusi di Tun yang saya tahu ya, dengan acara biasa itu, maka hakimnya ganjil. Ini dalam rangka apabila terjadi ketidaksepakatan diambil voting. Inilah yang terjadi praktek-praktek pengambilan putusan dengan musyawarah mufakat. Ini adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sudah berjalan selama ini dari kita merdeka sampai sekarang. Walaupun tidak anti voting. Jadi musyawarah mufakat ini tidak anti voting gitu. Tapi ini yang sudah berjalan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Ini nggak ada dasar konstitusionalnya. Nggak ada dasar konstitusionalnya. Ini hanya kebiasaan yang terpelihara selama ini, dan isinya biasanya adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara melalui presiden. Ini kebiasaan ketatanegaraan yang ada. Yang ketiga, presiden menyampaikan penjelasan RUU RAPBN di depan sidang paripurna DPR. Ini juga nggak ada dasar konstitusionalnya, tapi ini selalu dilakukan karena RUU APBN ini tidak mungkin dibuat oleh DPR. Kalau kita bicara tentang pembentukan undang-undang, hak inisiatif itu kan ada di presiden, ada di anggota DPR kan itu. Tapi untuk RUU ini hampir pasti itu dari presiden. Maka DPR itu maka presiden memberikan penjelasan tentang rancangan undang-undang APBN ini untuk disetujui. Dan ini nggak ada dasar konstitusionalnya. Karena namanya aja RUU APBN. APBN itu undang-undang. Sedangkan undang-undang menurut konstitusi pasal 20 itu adalah merupakan kewenangan DPR pasal 20 ayat 1. Tapi harus dibahas bersama-sama. Setiap rancangan undang-undang harus dibahas bersama-sama antara DPR dan presiden. Jadi sekali lagi kalau hak inisiatif bisa presiden. Khusus untuk APBN, RUU APBN ini yang mengajukan adalah pemerintah, dalam hal ini presiden. Yang lain adalah tentang pemilihan menteri oleh presiden. Ini juga tidak ada dasar konstitusionalnya dalam konstitusi. Kita temukan akhirnya dijabarkan di peraturan perundang-undangan, di undang-undang ya. Itulah contoh-contoh tentang convention. Itu. Convention dalam pengertian adalah kebiasaan ketatanegaraan. Jangan disamakan dengan konvensi seperti konvensi Wina dan seterusnya. Kemudian di pertanyaan kelima,
bagaimana dasar pertimbangan yuridis kesatuan masalah hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, silahkan dibaca. Dasar yuridisnya adalah pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Ini dasar yuridisnya. Tapi untuk pengertian tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup yang seperti apa, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Ini ada yang mempertanyakan juga gitu, ada yang menjadi masalah gitu. Maka untuk itu ada beberapa parameter yang ditulis oleh Pak Jimli, itu ada beberapa parameter untuk menentukan hidup matinya satu masyarakat hukum adat gitu. Mengapa itu muncul? Saya contohkan itu. Desa adalah merupakan satuan masyarakat hukum adat. Karena secara perkembangan zaman gitu, ada desa-desa yang hilang dalam pengertian tidak lagi memenuhi sebagai syarat masyarakat hukum adat. Ada beberapa desa yang berubah menjadi kelurahan. Artinya ini sudah menjadi lembaga negara, bukan masyarakat hukum adat lagi. Ini sudah ada perubahan. Dan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan, norma-norma adat desa itu yang sudah tidak dipraktekkan. Walaupun in group feelingnya kadang-kadang masih ada, tapi praktek norma, aturan tentang hukum adatnya sudah tidak ada. Jadi misalkan di dalam norma hukum adat itu juga mengenal ya, ada pelanggaran yang bersifat pidana dan sanksinya juga ditentukan kan itu. Dulu ada norma adat itu adalah apabila ada seorang, ini contoh ya yang ekstrim saya sampaikan kepada saudara, itu kalau ada wanita muda belum bersuami tapi hamil, maka akan diselesaikan dengan cara diundi. Di masyarakat ini dikumpulkan, di masyarakat itu diundi. Siapa yang mau ikut undian? Setelah diundi jatuh pada si A, maka si A lah yang berhak menjadi suami wanita yang hamil tanpa suami tadi. Ini norma adat ya, ini norma adat. Dan di beberapa belahan Nusantara ini masih banyak sekali norma-norma adat yang masih berlaku. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan permohonan pemohon ditolak namun legal standingnya diterima? Apa terdapat penjelasan lebih lanjut? Terima kasih. Ya. Permohonan ditolak itu terkait dengan materi, terkait dengan pembuktian dalam yang terangkum di dalam uraian tentang alasan permohonan. Sedangkan legal standing itu satu hal yang berbeda.
Jadi untuk perkara di MK itu, yang pertama perlu dilihat apakah itu kompetensi MK atau bukan. Yang kedua, apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak. Dan yang ini adalah alasan-alasan yang salah satunya ini pengujian formil atau material, dan alasan di mana letak pertentangannya dari satu undang-undang yang sedang diuji dengan konstitusi hak saudara. Jadi legal standing adalah sebuah pembuktian sendiri dalam pokok permohonan, itu adalah sebuah pembuktian sendiri. Jadi sangat terjadi terkait dengan pokok permohonannya dinyatakan tidak dikabulkan, tapi kedudukan hukumnya dikabulkan. Jadi kalau Anda baca di putusan MK itu akan terurai secara urut itu. Yang pertama adalah putusan yang menyatakan bahwa merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi. Yang kedua menyatakan bahwa pemohon memiliki legal standing. Yang ketiga baru diamal tentang pokok permohonan. Itu bisa kita baca dalam putusan dan nanti di akhir gitu. Jadi di putusan ya, bukan di putusan dari Mahkamah Konstitusi itu yang termuat itu adalah terkait dengan pokok permohonan. Jadi bisa jadi seperti itu. Bagaimana karakteristik masyarakat hukum yang ada yang sesuai dengan tadi sudah ya. Tadi sudah saya singgung. Silahkan dibaca di PowerPoint itu di PPT. Apakah masyarakat adat yang legal standingnya tidak diterima tidak memenuhi syarat dapat mengajukan perkara yang sama, namun diwakilkan oleh orang lain. Seperti tadi sudah saya uraikan di atas bahwa syarat menjadi pemohon itu adalah adanya kepentingan. Kalau yang diwakilkan pada orang lain ini kan, apakah orang yang mewakili itu berkepentingan atau tidak? Yang berkepentingan apa? Yang bisa itu adalah bahwa pemohon itu dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, itu bisa. Kalau orang lain nggak ada ketentuan tentang ini, nggak ada. Jadi karena syaratnya adalah tentang kepentingan. Ini bisa sudah lihat di dalam pasal 51 tadi. Saya katakan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena adanya undang-undang. Jadi bukan yang dapat untuk mengajukan permohonan itu ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pasal 29 Undang-Undang 24 tahun 2003. Silahkan ada baca. Dalam hal ini tertulis undang-undang tertentu bisa menjadi parameter, tadi sudah saya bahas panjang lebar itu. Dan juga sudah saya jelaskan dalam PPT bernarasi dalam pertemuan yang kedua. 10. Sebagaimana kita ketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan kita menganut teori berjenjang Hankelsen dan seterusnya ya. Nah, ini pertanyaannya menarik ini, yaitu pada satu tingkat di bawah Undang-Undang Dasar 45 terdapat TAP MPR. Apakah tahapan MPR ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dan MK memiliki kewenangan untuk mengujinya atau tidak? Inilah kekosongan hukum. Ini satu kekosongan hukum dalam konstitusi kita. Itu yang diatur hanya satu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua, ini pasal 24A
ayat 1 dan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini nih. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tidak ada dasar hukumnya. Nah, terus yang kedua, staf MPR itu bertentangan dengan konstitusi. Ini juga tidak ada. Kekosongan yang ketiga, yaitu kalau ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi bernegara, bagaimana? Ini satu kekosongan hukum yang harus diisi. Maka Mahkamah Konstitusi awalnya adalah sebagai negative legislation. Sekarang berkembang pemikiran adalah ada positive legislation. Yang kedua, di Indonesia belum diakomodir tentang yang disebut dengan constitutional complaint. Jadi harus ada terobosan-terobosan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang semacam. Dan menurut saya MK yang berwenang, bukan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Mengapa? Dasar saya karena yang pertama, saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal ideologi berbangsa dan bernegara. Jadi segala sesuatu peraturan yang bertentangan dengan ideologi berbangsa dan bernegara itu muaranya di Mahkamah Konstitusi. Dan ini masih bisa diperdebatkan. Ini baru satu sudut pandang dari saya dan beberapa teman kan itu. Yang kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi itu sendiri. Pengawal konstitusi. Jadi konstitusi itu betapa konstitusi itu bagaimanapun isinya ya. Itu apabila ada sesuatu itu dikatakan bertentangan ya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Itu, walaupun konstitusinya yang jelek, karena dia adalah sebagai the guardian of the Constitution, sebagai pengawal. Namanya pengawal itu nggak boleh itu. Kamu bertugas mengawal si A, sedangkan si A itu jelek, nggak boleh. Saya hanya mau mengawal yang baik, nggak boleh ya. Apa adanya seperti itu ya kita pakai. Yang ketiga adalah sebagai penafsir terakhir, the final interpreter ya. Semua orang boleh menafsirkan isi konstitusi, tapi penafsir terakhir adalah di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah sebagai pengawal demokrasi. Ini terjadi di dalam berbicara tentang kewenangan memeriksa, mengadili tentang hasil pemilu. Ada satu pergeseran PHPU ini. Kalau kita hanya membaca hasil pemilu, maka kita hanya menghitung, terjadi kesalahan hitung. Tapi berkembang itu berbicara hasil pemilu, itu adalah segala sesuatu yang mengakibatkan hasil pemilu itu tidak baik atau tidak benar. Tidak hanya sekedar salah hitung. Satu contoh adalah money politik. Money politik. Maka ketika terbukti
bahwa si A terpilih karena money politik, maka keterpilihannya dapat digugurkan. Ini contoh. Yang kelima adalah sebagai pengawal hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi tidak mesti undang-undang, bisa peraturan daerah atau bisa peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang, bisa peraturan menteri, bisa saja ini melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keenam adalah the guardian of the constitutional right, ya. Jadi hak-hak konstitusional warga negara. Kira-kira seperti itu. Ya. Berikutnya pertanyaan, mengapa pengujian material tidak mengenal tenggang waktu? Ya, karena kaitannya ini dengan adanya kepentingan. Mungkin seseorang pada saat ini tidak berkepentingan dengan undang-undang pemilu, misalkan tidak merasa berkepentingan dengan undang-undang pemilu. Tapi ketika satu saat nanti dia akan mencalonkan diri sebagai ini, ada mungkin pasal-pasal dari undang-undang pemilu itu yang dirasa oleh calon itu merugikan. Bukan sekarang. Sekarang karena dia tidak berkepentingan, dia merasa bahwa itu fine-fine aja, ya. Tapi ketika dia ikut, kan dia, ini menghambat saya nih, nggak boleh nih, kan, dan seterusnya. Itu. Sehingga kalau pengujian material itu tidak ada tenggang waktu, sepanjang undang-undang itu masih menjadi hukum positif dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Apa akibat hukumnya jika organisasi non pemerintah melakukan kesalahan kewenangan? Ini pertanyaan ini saya juga tidak paham apa yang dimaksud. Yang jelas gini, jadi untuk NGO itu turun ketentuannya, ormas misalkan, ormas itu syaratnya harus berbadan hukum. Ada ketentuan dalam undang-undang ormas itu yang harus ditaati oleh ormas itu sebagai sebuah badan hukum. Juga parpol juga harus berbadan hukum. Apabila ormas, parpol atau badan-badan hukum ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya, maka ini bicara HTN sebenarnya ada satu asas yang namanya contrario actus, ya. Maka hanya Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang untuk mencabut izin badan hukum dari ormas yang bersangkutan atau parpol yang bersangkutan. Ini apabila bertentangan dengan peraturan pembentukannya misalkan. Tapi pertanyaan ini, apakah itu yang dimaksud atau bagaimana, saya nggak tahu. Ini karena pertanyaan nggak begitu jelas dan nggak ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, penanganan perkara Mahkamah Konstitusi, dan itu. Baik, selanjutnya, apabila dalam satu RUU yang telah disetujui oleh DPR ternyata tidak ditandatangani oleh Presiden sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap RUU tersebut, maka dalam jangka waktu tertentu RUU tersebut tetap menjadi undang-undang. Apakah Presiden dapat mengajukan hak uji
Saya jawab tidak. Karena Presiden berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi tidak ada istilah RUU yang telah disetujui oleh DPR. Tidak ada istilah itu. Kalau disetujui bersama antara Presiden, ini pasal 20 ayat 2. Sehingga ketika Presiden tidak membubuhkan tanda tangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 4, ini satu hal yang aneh. Itu satu hal yang aneh. Kecuali RUU itu dipaksakan untuk disetujui. Bisa saja Presiden untuk tidak mau membubuhkan tanda tangan. Dan di ayat 5 itu dikatakan bahwa dalam hal rancangan undang-undang telah disetujui bersama dan tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi enggak ada satu rumusan disetujui oleh DPR. Jadi tolong pengertian ini di eliminir ya, bahwa namanya rancangan undang-undang itu dapat diajukan hak inisiatif itu yang pertama adalah dari Presiden, pasal 5 ayat 1 hak inisiatif RUU. Yang kedua dari anggota DPR, itu pasal 21. Yang ketiga adalah DPD, pasal 22D ayat 1. Tapi untuk DPD ini hanya terkait dengan hal-hal tertentu. Silahkan dibaca pasal 22D. Dan pembahasannya itu adalah dibahas bersama-sama antara DPR dan Presiden. Jadi maka bahasanya dalam pasal 20 ayat 2, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pasal 20 ayat 1 itu hanya berbicara tentang kekuasaan legislasi, kekuasaan membentuk undang-undang. Tapi ada catatan di ayat-ayat berikutnya. Sedangkan mengapa saya katakan tidak bisa? Karena dia adalah pembentuk undang-undang. Satu hal yang lucu, kalau itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengapa tidak Presiden sebagai pemegang hak inisiatif pasal 5 ayat 1 mengajukan perubahan terhadap undang-undang yang tadinya tidak ditandatangani dan berlaku secara otomatis setelah 30 hari bagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 5. Maka bukan judicial review yang dilakukan oleh Presiden, tapi adalah legislative review. Itu yang harus dilakukan oleh Presiden.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana akibat hukum jika dalam tenggang waktu pengujian formil lebih dari 4 minggu setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia? Akibat hukumnya, kalau itu memang salah prosedur pembentukannya dan itu tidak ada pengujian, ya berlaku, undang-undang itu berlaku dan tidak dapat diuji secara formil lagi. Berdasarkan peraturan perundangan lembaga negara, apa saja yang dapat kewenangannya untuk menjadi pemohon? Banyak sekali. Semua lembaga negara dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang kecuali DPR, Presiden, DPD dalam rancangan undang-undang tertentu. Menurut saya ini adalah menjadi suatu hal yang aneh ya, kalau dia menjadi penguji undang-undang. Jadi maka jalur yang digunakan bukan judicial review ya, tapi dia dapat melakukan dengan legislative review. 16. Terkait legal standing, satu ketentuan hukum dijelaskan bahwa pemohon harus membuktikan bahwa ia benar-benar menjadi legal standing. Salah satunya ialah dengan menunjukkan identitas diri. Sepengetahuan saya tidak ada bicara tentang identitas diri ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila penulisan data pemohon itu berbeda antara KTP dengan kartu keluarga, kartu kelahiran, kan itu pengaruh gitu. Jadi tentang identitas ini bukan di legal standing ya. Itu identitas itu ditulis itu pertama di pertama bahwa siapakah pemohon, cuman itu aja. Dan ini tidak semua alat bukti, yaitu KTP, KK, ijazah atau akta kelahiran disertakan, enggak cukup satu lah. KTP ya sudah selesai, sehingga nggak akan muncul adanya perbedaan kan itu. Identitasnya itu ya sesuai dengan KTP misalkan, atau SIM kan itu kan. Itu identitas diri, si A, alamat, pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi identitas itu tidak terkait dengan legal standing ya. Di materi disebutkan bahwa orang yang berhak mengajukan pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan yang cukup. Tadi sudah saya jelaskan di atas tentang kepentingan ini, sudah saya contohkan. Silahkan di. Dan terakhir, apakah MK boleh menolak perkara yang diajukan oleh pemohon? Jawabannya ini asas jus curia novet. Silahkan dipelajari lagi. Jadi ada asas yang menyatakan bahwa peradilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil tidak ada hukumnya atau hukumnya jelas, dan ini mengikat kepada Mahkamah Konstitusi. Mengikat. Jadi semua perkara bisa masuk ke sana, masalah nanti diterima atau tidak diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu sebuah satu proses. Tapi MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Saya kira demikian jawaban-jawaban pertanyaan yang saudara sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan saudara. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.